Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya Nunah Wahyu Setiawati, absen 22, dan dua rekan teman saya, Ananda Anggun Atalia dan Fitria Ningsih. Kami akan menjelaskan tentang bab 10. Yang pertama yaitu amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Pengertian amandemen. Secara bahasa, amandemen berasal dari bahasa Inggris to amend atau to make better. Amandemen adalah penambahan atau perubahan. Ada beberapa pengertian tentang perubahan ini. Di antaranya, penggantian naskah yang satu dengan naskah yang sama sekali berbeda. Perubahan dalam arti dalam naskah UUD dengan menambahkan, mengurangi, atau merevisi sesuatu rumusan dalam naskah UUD itu menurut tradisi negara-negara. Yang kedua yaitu tujuan amandemen. Tujuan amandemen UUD 1945 menurut Husni Tamrin adalah untuk menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara agar dapat lebih mantap dalam mencapai tujuan nasional, serta menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan pelaksanaan kekuatan rakyat. Kedua, memperluas partisipasi rakyat agar sesuai dengan perkembangan paham demokrasi. Tujuan amandemen menurut UUD 1945 menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara, menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat, menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan HAM, menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern, melengkapi aturan dasar yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara, menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara. Penjelasan Umum UUD 1945 Ayat 1. Undang-Undang Dasar suatu negara ialah hanya sebagian dari hukumnya dasar negara itu. Dimaksud hanya sebagian adalah karena selain UUD atau hukum tertulis, juga berlaku hukum tidak tertulis. Sebagai konstitusi negara Indonesia, UUD 1945 berada di posisi tertinggi dalam tata urutan perundang-undangan. Alasan dilakukan amandemen, lemahnya checks and balance pada institusi ketatanegaraan, eksekutif heavy, kekuasaan terlalu dominan berada di tangan presiden, atau hak prerogatif dan kekuasaan legislatif. Pengaturan terlalu fleksibel atau fight pasal 7 UUD 1945 sebelum amandemen. Terbatasnya pengaturan jaminan akan HAM. Sejarah amandemen UUD 1945 di Indonesia. 1. Amandemen 1 disahkan pada tanggal 19 Oktober 1999 atas dasar SU MPR 14-21 Oktober 1999. Amandemen yang dilakukan terdiri dari 9 pasal, yakni Pasal 5, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 21. Inti dari amandemen pertama ini adalah pergeseran kekuasaan presiden yang dipandang terlalu kuat atau eksekutif heavy. Yang kedua, Amandemen 2 disahkan pada tanggal 18 Agustus 2000 dan disahkan melalui sidang umum MPR 7-8 Agustus 2000. Inti dari amandemen kedua ini adalah pemerintah daerah, DPR, dan kewenangannya, hak asasi manusia, lambang negara, dan lagu kebangsaan. 3.
Amandemen 3 disahkan pada tanggal 10 November 2001 dan disahkan melalui ST MPR 1-9 November 2001. Perubahan yang terjadi dalam amandemen ketiga ini terdiri dari 3 bab dan 22 pasal. Inti perubahan yang dilakukan pada amandemen ketiga ini adalah bentuk dan kedaulatan negara, kewenangan MPR, kepresidenan, impeachment, keuangan negara, kekuasaan kehakiman. Yang keempat akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Ananda Anggun. 4. Amandemen 4 disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002 melalui ST MPR 1-11 Agustus 2002. Perubahan yang terjadi pada amandemen keempat ini terdiri dari 2 bab dan 13 pasal, pasal 2, pasal 6A, pasal 8, pasal 11, pasal 16, pasal 23B, pasal 23D, pasal 24, pasal 31, pasal 32, pasal 33, pasal 34, dan pasal 37. Bab 13 dan bab 14. Inti perubahan DPD sebagai MPR. Penggantian presiden, pernyataan perang, perdamaian dan perjanjian, mata uang, bank sentral, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, perubahan Undang-Undang Dasar. Tujuan dilakukannya amandemen. Menyempurnakan aturan-aturan mendasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara, demokrasi, dan negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Lembaga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945. Suprastruktur. Sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Secara umum, politik dapat diartikan macam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut kemaslahatan hidup seluruh warga negara. Pengertian sistem politik menurut para ahli. Gabriel Almond. Sistem politik merupakan sistem interaksi yang ditemui dalam masyarakat merdeka yang menjalankan fungsi dan adaptasi. Rusandi Sumintapura. Sistem politik adalah mekanisme seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik dalam hubungan satu sama lain yang menunjukkan suatu proses yang langgeng. Suprastruktur politik, yaitu struktur politik pemerintahan yang berkaitan dengan lembaga-lembaga negara yang ada serta hubungan kekuasaan antara lembaga satu dengan lainnya. Suprastruktur politik dibentuk atas ajaran trias politika yang membagi kekuasaan menjadi 3, yaitu kekuasaan eksekutif, sebuah kekuasaan guna melaksanakan peraturan perundang-undangan, kekuasaan yudikatif, sebuah kekuasaan guna mempertahankan peraturan perundang-undangan, kekuasaan legislatif, sebuah kekuasaan guna menyusun dan membentuk peraturan perundang-undangan. Infrastruktur politik, yaitu suasana kehidupan politik rakyat yang berhubungan dengan kehidupan lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam kegiatannya dapat mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan lembaga-lembaga ketatanegaraan dalam menjalankan fungsi. Fungsi infrastruktur politik. Infrastruktur politik memiliki fungsi yaitu fungsi perumusan dan pengajuan kepentingan atau interest articulation, fungsi pemaduan dan pengajuan kepentingan atau interest aggregation. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Fitrianingsih. Selanjutnya ada demokrasi. Apa itu demokrasi? Makna demokrasi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas 2 kata, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuatan atau pemerintahan. Secara harfiah,
Demokrasi berarti kekuatan rakyat atau suatu bentuk pemerintahan dengan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Menurut para ahli demokrasi adalah satu, menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang kedua, menurut Alvan Gahwat, demokrasi dimaknai dalam dua makna, yaitu normatif yang artinya demokrasi yang secara ideal ingin diwujudkan oleh negara, dan empiris yang artinya demokrasi dalam perwujudannya dalam dunia politik. Yang ketiga, Miriam Budiarjo, demokrasi adalah sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh pendukung-pendukung yang berpengaruh. Demokrasi Pancasila, sistem pemerintahan yang mendasarkan legitimasinya pada partisipasi rakyat dan Pancasila sebagai dasar negara ini. Prinsip demokrasi Pancasila. 1. Hak asasi manusia setiap negara dilindungi. 2. Semua pengambilan keputusan harus didasarkan pada musyawarah. 3. Apa yang menjadi cita-cita nasional dan tujuan negara. 4. Indonesia harus didukung dan dilaksanakan. 5. Hadirnya parpol adalah untuk menampung aspirasi rakyat. 6. Rakyat adalah menentukan kedaulatan negara ini, dan kedaulatan negara harus terlaksana sesuai UUD 1945 pasal 1 dan 2. Ciri-ciri negara demokrasi Pancasila. Sistem pemerintahan yang dilaksanakan sesuai dengan UUD 1945 sesuai konstitusi negara ini. Terdapat pemilu secara konsisten dan berkesinambungan. Semua warga negara memiliki hak asasi manusia yang sangat dihormati oleh hukum. Semua pemecah masalah atau pengambilan keputusan, semua perlu diadakan musyawarah. Asas-asas demokrasi Pancasila. Asas kerakyatan dalam konsep demokrasi di negara ini. Semuanya harus dilaksanakan untuk dan oleh rakyat. Asas kemufakatan. Apapun keputusannya harus melalui musyawarah dan harus mencapai kesepakatan. Asas kekeluargaan. Semua warga negara mengambil peran untuk mengambil keputusan untuk mencapai kata mufakat dianggap keluarga. Pengambilan keputusan menjalankan asas kekeluargaan agar tidak ada pertengkaran. Asas menjamin hak asasi manusia. Semua warganya dijamin HAM dan tidak ada dibeda-bedakan. Tujuan demokrasi Pancasila. 1. Agar pemerintah tahu bagaimana proses pengambilan keputusan ketika menyelesaikan permasalahan dengan konsep demokrasi. 2. Semua tatanan pemerintahan di Indonesia berjalan sesuai falsafah negara ini. 3. Menjamin pemerintahan Indonesia bertanggung jawab sepenuhnya kepada tugasnya kepada rakyat. 4. Sistem konstitusional di negara ini harus dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Nilai-nilai yang terdapat dalam demokrasi Pancasila. 1. Kebebasan berkelompok dan menyampaikan pendapat. 2. Kebebasan berpartisipasi. 3. Kesetaraan antar warga. 4. Kesetaraan gender. 5. Kedaulatan rakyat. 6. Rasa percaya. 7. Kerjasama. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.